Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Rasanya masih ada di ingatan kita ketika Partai Demokrat menyatakan akan netral dalam pemilihan presiden tahun ini. Nah, seiring berjalannya waktu hampir mendekati masa Pilpres 9 Juli nanti, ternyata ada sejumlah anggota fraksi Partai Demokrat di DPR, sekitar 115 orang yang kemudian mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Nah, pertanyaannya kemudian apakah dukungan secara resmi ini juga menjadi sinyal bahwa Partai Demokrat benar-benar mendukung pasangan nomor urut 1. Malam ini 1 jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber saya yang telah hadir pada malam hari ini. Saya undang ada Bang Ruhut Sitompul dan Bang Ali Muhtar Ngabalin, silakan masuk Bang. Baru datang pada malam hari ini, silakan masuk. Tapi sebelum ke Bang Ngabalin dan Bang Ruhut, saya ke Mas Kodari dan Mas Karim terlebih dahulu deh. Ternyata hari Senin kemarin sudah ada deklarasi dukungan ya Mas Kodari, Mas Karim. Ini kan isunya ternyata Demokrat kemana nih? Ternyata sudah ketahuan netral terakhir-terakhir. Tapi ternyata ada 115 anggota yang kemudian memutuskan untuk mendukung Prabowo Hatta. Kalau Mas Karim, Mas Kodari menilainya ini benar-benar dukungan secara inisiatif pribadi atau ada bisikan-bisikan arahan nih jangan-jangan nih? Ya, kalau menurut saya ya ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh Demokrat ini memang gayanya Pak SBY. Seperti Jadi, apa? Gaya Pak SBY itu alon-alon asal kelakon. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat kan urutannya nih pertama-tama ya Bang Karim ya. Bersifat verbal saja ya, misalnya dikatakan bahwa nampaknya visi dan misi Pak Prabowo itu sudah mirip dengan visi misinya Pak SBY. Sama begitu ya. Tapi lama-lama kemudian ada dukungan yang lebih terang benderang ya, berupa dukungan dari tadi 115 ya dari anggota DPR Partai Demokrat, fraksi Demokrat. Jadi kalau saya lihat ini semuanya ada 3 macam transformasi nih. Apa itu? Pertama dari samar ke jelas, kira-kira kan gitu ya. Nanti ada ayatnya dari Bang Ali Muhtar Ngabalin. Karena ini Pak Kiai ini. Oke. Ya ini Pak Kiai ini. Kategori Habib juga. Oke. Oke, jadi yang kedua dari verbal ke visual. Nah, sekarang kan berjejer-jejer gitu ya, termasuk pemimpin fraksi Partai Demokrat. Sahabat baiknya dari Bang Ruhut Sitompul itu. Nah, yang ketiga dari personal ke kolektif begitu. Nah, pertanyaan saya sekarang sebelum nanti ke Pak Karim, kemarin Bang Ruhut ada nggak di antara 115 itu? Iya, saya nggak ada. Nggak ada. Nah, itu dia. Nah, itu. Ini menjadi menarik. Kenapa anggota DPR dari Partai Demokrat itu totalnya kan ada 148 ya Bang ya? Iya. Tapi yang muncul 115. Nah, sisanya? Pertanyaannya 33 ini kan kemana kan begitu kan? Sebagian masih urus dapil yang belum selesai di MK. Oh itu Persoalan. Urus dapil gitu ya. Yang penting jangan sampai diculik sama alien kalau menurut saya. Kalau Pak Karim gimana? Mas Karim gimana? Iya, kan begini sebenarnya abring-abringan dukungan ini tujuannya apa? Apakah ingin memenangkan koalisi atau memenangkan pilpres gitu? Sebab kan mengalir. Yeah. Dan kalau tadi bicara-bicara transformasi, sebenarnya real nggak sih konstituen yang di bawah itu? Yeah. Sebab saya melihat jangan-jangan seperti angin di atas permukaan laut. Yang tampak itu kan ombaknya. Iya. Sedangkan arus bawahnya tidak kelihatan. Iya. Kira-kira bagaimana sebenarnya kekuatannya? Apa itu? Oh iya. Oh maksudnya yang ikut masuk angin begitu ya? Hah? Menurut saya ya penting sekali dan tepat sekali mengundang Bang Ruhut di sini. Karena Bang Ruhut ini adalah anggota DPR di Demokrat yang berhasil mempertahankan posisinya. Kursinya gitu ya, dapat Iya, kursinya. Berarti real kan? Masuk real. Nah. Karena dari 148 anggota DPR dari Partai Demokrat produk pemilu 2009 yang sekarang menjadi anggota DPR itu totalnya 60 ya. 60 itu pun terbagi 2. Ada wajah lama, ada wajah baru begitu. Jadi nanti jangan-jangan 115 ini ya kurang lebih separuh lah ya dari 60 itu jangan-jangan pepesan kosong gitu. Istilahnya Artinya nggak bawa apa-apa? bawa merek ya Kak? Iya. Orang-orang yang deklarasi tapi sebetulnya kemarin tidak terpilih gitu. Banyak mana sih yang deklarasi itu yang terpilih apa yang kagak? yang Bang? menarik, Nah, tapi nanti itu jangan yang menarik jawab dulu. ini Bang Ruhut ini yang terpilih tapi kok nggak ada di sana. Itu pertanyaannya itu dia. Nanti bisa dijawab Bang Ruhut. Tapi begini ya, Mas Karim, Mas Kodari, kalau melihat ini kan masih ada sisa kira-kira 33 anggota lagi ya yang kemudian tidak ikut. Iya.
akan mengikuti jejak 115 yang lain kah? Atau kemudian punya pilihan sendiri atau ikut ketua saja dia netral? Kalau Ada pertanyaan yang lebih penting. apa? Sebenarnya netralnya itu sampai kapan? Nah, kalau Mas Karim melihatnya sampai pilpres, setelah pilpres atau Itu Bang Ruhut yang tahu. tapi Iya. kalau Ya. penerawangan ya, kalau penerawangan Kalau menurut saya sih bagusnya netralnya terus aja. kenapa memang ya? Karena ada kata dulu bilang katanya ingin menjadi kekuatan penyeimbang. Iya. Penyeimbang siapa maksudnya? Kalau menurut saya ya, pertama kalau mau bicara ayatnya itu kita harus tanya Pak Ali Mohtar. Ayatnya ya. Iya. Nanti kita lihat ayat apa yang dipilih oleh Pak Ali Mohtar itu. Jadi ayat-ayat pilpres. Ayat-ayat pilpres. Gitu. Nah, tapi kalau soal bagaimana Cikias, ya menurut saya kita harus tanya Bang Ruhut. Iya, Karena Bang Ruhut ini adalah saya lihat salah satu calon atau salah satu anggota DPR fungsionaris Partai Demokrat yang selalu mengatakan menurut petunjuk Bapak SBY, Artinya sinyal-sinyalnya harusnya Bang Ruhut udah tahu ya. Tapi Iya. sebelum ke Bang Ruhut nanti kita persilakan dulu deh. Kira-kira Ari punya pendapat yang sama apa tidak? Ari, silakan. Thank you Mita. Selamat malam, apa kabar? Baik. Jadi rame ya kalau kita perhatikan dinamika persaingan capres dan cawapres ini luar biasa. Dan ternyata persaingan mereka itu bukan hanya adu debat, kemudian adu cari dukungan, tapi sempat juga adu hasil survei ternyata ya. Jadi survei ini bilang pasangan capres A menang sekian persen. Survei itu bilang pasangan capres B menang sekian persen. Ini bikin gue jadi mikir ya. Ini jangan-jangan surveinya dilakukan di kantor tim suksesnya masing-masing. Ya? Atau surveinya pakai sosial media. Sebenarnya nggak apa-apa pakai sosial media. Misalnya contohnya Facebook, Pet, Twitter, BBM, WhatsApp. Misalnya orang Indonesia tuh agak-agak aneh cara pakai sosial media ya. Misalnya lu temenan sama lu ya di Facebook. Pasti lu temenan juga di Pet. Udah gitu lo masih saling follow di Twitter dan Instagram. Udah gitu lo punya BBM sama punya WhatsApp masih satu grup juga. Ini kalau gue survei kan isinya lo lagi. Iya gak sih? Ini ibarat lo ibu-ibu ya. Kalau lo ibu-ibu itu mau gosip sama tukang sayur aja susah. Bu, tahu nggak? Itu Pak RT kan kawin lagi sama janda di gang sebelah. Oh iya? Iya, itu yang rumahnya pagar hijau ada pohon pangganya. Hah, yang ada anjingnya itu? Iya, itu kan rumah saya, Bu. Aduh, itu survei gitu. Nah, tadi kita juga bahas kan, kemudian ada partai yang kemarin sempat bilang netral, sekarang ternyata netral, kok gue jadi cadel gitu, netral gitu ya. Ternyata sebagian elit partainya telah mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres tertentu. Ini juga menarik. Ini ibarat lo pacaran, cowok sama cewek jalan, ini yang jadi ceweknya nih. Soalnya cewek itu kalau ngomong nggak pernah langsung. Setuju ya? Misalnya cowok sama cewek jalan, lihat baju bagus. Cowok langsung, gila keren banget nih, gue mau beli keren. Coba kalau cewek, lucu banget sih. Terus cowoknya bilang ini, lucuan juga Sule, yuk jalan Kamu jahat, kamu gak ngertiin aku. Jadi kita mesti nakep bahasa isyarat. Makan cowok sama cewek, cowok mau nambah. Dia tinggal bilang, enak banget pesan lagi mas satu lagi. Tapi kalau cewek, menurut kamu aku gemuk gak sih? Urusannya udah panjang. Ya? Itulah negeri setengah demokrasi. Baik, di segmen berikutnya kita langsung akan meminta pernyataan dari Bang Ruhut dan Bang Ngabalin, apakah kemudian deklarasi dari 115 anggota fraksi ini memang merupakan petunjuk dari Cikeas? Kami jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi. Anda kembali di negeri setengah demokrasi. Saya langsung ke Bang Ruhut. Bang, ini memang deklarasi 115 anggota fraksi Demokrat ini memang inisiatif sendiri atau ada arahan-arahan sih dari Pak SBY barangkali? Oh, ini memang pertanyaan yang baik sekali. Saya ingin berangkat dulu kenapa kami netral. Hasil daripada Rapimnas, pesertanya lebih kurang 318 orang, para tokoh, di mana disinilah kita hormati Pak SBY sebagai seorang negarawan, walaupun beliau mempunyai hak
mau kemana, tapi dilempar kepada para peserta. Dan hasilnya pada waktu itu 56% meminta mandiri berada di luar pemerintahan. Mungkin mendengar amanat Pak SBY pada waktu itu, kita dalam suasana berduka karena ulah beberapa kader kita menerima akibatnya karena mereka terlibat korupsi, ya kita kalah. Tapi Pak SBY di sini kami bangga selalu mengajarkan kami di dalam demokrasi harus siap menang, siap kalah. Di dalam kita kalah ini, terima kasih. Di dalam kita kalah ini, marilah kita di luar sebagai penyeimbang. Kita ada 61 anggota DPR dan semua kemenangan yang tertunda kembali ke profesi masing-masing. Tetapi tolong ingat dapil-dapilnya. Nah, 5 tahun ini konsolidasi. Rebut menangkan hati rakyat kembali 2019. Nah, pertanyaannya kemudian ini yang Senin kemarin deklarasi mendukung Pak Prabowo dan Hatta Rajasa, inisiatif sendiri atau ada arahan-arahan dari Pak SBY barangkali? Jadi saya ingat sekali pada waktu itu, waktu hasil jajak pendapat sesama kami peserta 56%, Pak SBY naik ke panggung mengingatkan, walaupun kita mandiri berada di luar pemerintahan, tanggal 9 Juli jangan ada yang golput. Gunakan Artinya bebas hak pilih. begitu ya? Seluruh kader bebas? Bebas. Tidak ada arahan, artinya itu inisiatif pribadi secara perorangan, kemudian berkumpul, mendeklarasikan langsung begitu? Iya, jadi itu kita hormati, kan sempat menjadi anggota DPR apapun kan mereka tokoh. Walaupun mungkin sebagian besar ada yang nggak terpilih, tapi ketokohannya kita harus hormati. Tapi Bang Ruhut, yang mendeklarasikan Senin kemarin ini meminta izin tidak ke Cikeas? Ya, bagaimana? Kan kita, karena Pak SBY itu kan ketua umum, kita harus hormati dan mungkin hanya beliau satu-satunya di era sekarang ini ketua umum. Tapi beliau juga Presiden Republik Indonesia. Karena itu ada pelaksana harian. Ya, dan kita lihat pada waktu kemarin ketua pelaksana hariannya ikut hadir. Jadi mereka pamitan. Tapi Pak SBY tetap kita hormati, beliau tetap berada di tengah, netral. Bang Ruhut kenapa nggak ikutan? Kenapa Memang nggak ini ikutan, suka Bang? Pertanyaan ini ke saya, kenapa nggak ikutan? Iya. Saya juru bicara Partai Demokrat, yang angkat saya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kan lucu juga, ya. Karena apapun, secara partai kami masih tetap netral sampai Atau sekarang. jangan-jangan gini Bang Ruhut, seperti tadi kembali kepada prinsip alon-alon asal kelakon dan bertahap, ini sengaja dibikin seperti drama, seperti drama musikal. Awalnya pelan nadanya ya Kang ya, lama-lama makin kencang, nanti kencang sekali. Jadi Bang Ruhut ini karena ketokohan dan popularitasnya, itu nanti justru jadi gong. Nah, menjelang hari pemilihan nanti akan muncul deklarasi berikutnya. Kali ini deklarasi Partai Demokrat. Nah, Diwakili oleh Bang Ruhut. Apa begitu? iya Bang. Atau mungkin pura-puranya harus bawah dulu. Iya. Harus bawah dulu, kebanyakan baru tinggal ada kata akhir. Iya. Inilah sikap resmi partai yang tidak bisa menolak kader di bawah bergerak ke arah sana. Sambil ini Kang, sambil melihat dan memantau hasil Oh, survei iya. terakhir. Karena memang politik ini seperti sepak bola, gitu. Harus hati-hati sekali. Jangan sampai salah satu media itu seperti salah satu media itu pada hari pertama Piala Dunia sudah mengumuman Spanyol diprediksi juara gitu. Tiba-tiba tersungkur dalam waktu 2 hari 3 hari saja. Ya itu dia. Jadi sambil lihat surveinya dulu. Gitu. Jadi Iya, Bang. kan kita hormati abang kita ini profesor, doktor, ahli politik. Belum Bang, itu Ya. baru prediksi Bang. Jadi Itu baru prediksi. benar apa yang dikatakan, politik itu kan last minute. Ya, politik itu nanti gimana akhirnya. Oke. Jadi apapun bisa terjadi. Tapi karena tadi disinggung dengan Pak Hudori, di situ saya salut dengan ketua umum saya kehati-hatiannya. Ya, kenapa netral? Apa semua kita sekarang tidak terenyuh melihat suasana Pilpres sekarang? Jujur, ngeri. Aku ini sekarang udah mulai, apa yang akan terjadi? Kemarin adik-adik kampus tadi juga BEM datang ke saya,
Bang, tolong bang, abang DPR. Ini kira-kira siap kalah nggak? Sedih aku lihat. Apapun Pak Prabowo, kan lucu nih kok dimasalahkan posisi Pak Prabowo sekarang. Dulu beliau calon wakil presidennya Ibu Mega bersaing dengan kami. Pak SBY dan Pak Budiono. Yes. Kok sekarang itu diungkit-ungkit? Nah, Bang. Dan bukan kampanye hitam lagi, itu sudah karakter assassination. Bang Ngabalin, ini kayaknya Bang Ruhut sebenarnya sih sudah ada arah-arah kayaknya mau, enggak, iya kan? Bang Ngabalin nggak mau mencoba merayu Bang Ruhut ini untuk ikut teman-teman yang lain. Saya kemarin siang baru pulang dari Papua dan tadi 45 menit yang lalu ngomong dengan Pak Prabowo, berdua saya. Dia bilang apapun Papua, 0,1% dari jumlah orang di Papua, sekecil apapun, tidak mungkin saya menang tanpa suara orang Papua. Karena ada presiden yang ke sono, kata dia, kalau saya mau cari suara bukan di sini, tapi di Jawa. Jadi orang Papua pada tersinggung. Malam ini saya mau bilang, tidak mungkin Bapak Prabowo, Subianto, dan Hatta Rajasa bisa menang tanpa suara Bang Ruhut. Jadi yang kemarin mendeklarasikan masih kurang ya Bang Ngabalin? Ya, itu sebabnya. Masih kurang. Jadi begini, kata pepatah itu, 1000 teman terasa kurang, 1 lawan kebanyakan. Karena itulah di acara Negeri Setengah Demokrasi ini, lewat Kang Karim dan Bang Hudori, saya mau bilang, tidak akan mungkin Prabowo, Subianto, dan Hatta Rajasa menang tanpa pilihan suara 1 orang dari Ruhut. Bang Ruhut nih cuma senyum-senyum nih. Kira-kira Bang Ruhut menerima tidak tawaran secara tidak langsung yang Bang Ngabalin? Dijawab nanti Bang, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Negeri Setengah Demokrasi masih akan kembali usai jeda berikut. Aksi dukung untuk memenangkan calon presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 9 Juli nanti nampaknya kian marak. Tak hanya dukungan untuk pasangan Joko Widodo Yusuf Kala, dukungan untuk pasangan Capres nomor 1, Prabowo Subianto Hatta Rajasa juga terus mengalir. Ya, berbagai elemen masyarakat mulai dari perseorangan sampai mengatasnamakan organisasi berlomba menjadi barisan terdepan dalam memenangkan Prabowo Hatta untuk melenggang ke istana sebagai presiden dan wakil presiden. Bahkan yang cukup mengejutkan, dukungan secara terbuka untuk pasangan mantan Danjen Kopassus dan Menko Perekonomian tersebut dalam meraih suara mayoritas dilakukan oleh 115 petinggi dan organisasi sayap Partai Demokrat. Arahan dan petunjuk dari DPP Partai Demokrat, sehingga ketika DPP Partai Demokrat mengatakan bahwa DPP Partai Demokrat akan mendukung calon presiden yang visi misinya sejalan dengan garis partai. Nampaknya tak bisa dipungkiri jika dukungan tersebut untuk mengikuti langkah Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Ali yang lebih dulu jatuh hati memilih pasangan nomor urut 1, Prabowo Hatta, lantaran memiliki visi yang sama dengan partai berlambang Mercy tersebut. Meski demikian, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang sejak awal tetap bersikap netral alias tidak memihak capres manapun, tetapi memberikan kebebasan kadernya untuk mendukung kandidat yang akan berkompetisi. Tadi kita sudah lihat bagaimana kemudian arah dukungan untuk calon presiden nomor 1 Prabowo dan juga Hatta Rajasa. Kalau tadi Bang Ruhut bilang ini kan yang mendeklarasikan 115 ini atas inisiatif pribadi. Tapi tadi kalau kita lihat tayangannya Bu Nur Hayati bilang itu adalah deklarasi atas arahan DPP kok. Itulah indahnya demokrasi di partai kami. Jadi? Indah. Jadi Pak SBY itu mengajarkan kami kalau demokrasi bicaralah dengan hati. Jadi kawan-kawan yang kemarin mungkin hatinya ke Pak Prabowo. Ya, dan ke Pak Hatta Rajasa. Tapi bukan berarti kawan-kawan kami yang berlabuh
hatinya di Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala, kita juga tidak menafikan, menyalahkan mereka, jangan. Jadi indah sekali di Pak Prabowo, kan kita tahu ya, ada Pak Marzuki, Pak Pramono Edi, ya, tambah Ibu dan kawan-kawan saya yang lain. Ya, begitu juga di Pak Jokowi ada Pak Dahlan Iskan, ya, ada Pak juru bicara Anies Baswedan, ada Pak TB Silalahi, ada Pak Marasa Besi dan kawan-kawan lainnya. Mungkin beda dengan partai lain, langsung dipecat, kena sanksi, dicopot dan lain. Kalau kita tidak. Indah sekali demokrasi di Partai Demokrat. Karena berangkat siap menang, siap kalah. Tadi Bang Ngabalin sudah istilahnya dalam tanda kutip yang merayu Bang Ruhut. Nggak lengkap kalau belum ada Bang Ruhut gabung ke kubunya Pak Prabowo dan Hatta. Bang Ruhut tidak mau ikut sama teman-teman yang lain? Nanti mungkin pas waktu hari mencoblos. Oh gitu? Ya, karena pasti tidak mungkin golput. Dan saya seperti tadi mengatakan bahwa watak seorang negarawan itu seperti Presiden SBY, itu watak negarawan. Kok yakin sekali Iya, sih Bang benar Ngabalin? sekali. Dan sebagai juru bicara harus begini posisinya. Karena kearifan Bang Ruhut itu kan selalu terlihat, makanya disanjung-sanjung dan disayang karena kearifannya itu loh. Makanya Bang Ruhut, apakah memang jangan-jangan tadi di kubu nomor 1, kubu nomor 2 itu jangan-jangan by design dibagi-bagi. Satu, biar kelihatan netral. Kedua, biar salah satu menang, tetap juga Demokrat menjadi pemenang. Tidak, jadi begini, saya terus terang saja kenapa angkat topi salut dengan Pak SBY. Orang banyak mengatakan seolah-olah Pak SBY ke Pak Prabowo dan ke Pak Hatta Rajasa. Ya, apalagi ada kan semua tahu Pak Hatta Rajasa adalah besan Bapak. Tetapi beliau sebagai seorang presiden, yang saya katakan tadi, beliau ketua umum tapi presiden Republik Indonesia. Benar. Kenapa menempatkan di tengah? Jujur saja, kualitas komunikasi Pak SBY dengan Pak Jokowi juga baik, sangat baik. Benar. Dan beberapa tokoh-tokoh kader-kader PDIP, ya PDI Perjuangan, dan orang-orang yang dekat dengan Ibu Mega, mereka juga berkomunikasi. Jadi saya rasa, saya mohon kepada kita semua, kita hormatilah kenetralan Pak SBY, karena dia kepala negara. Dan mengenai saya, tadi disinggung oleh sahabat saya Pak Ngabalin, ya saya juga berterima kasih. Memang orang dekat dari Pak Prabowo, sahabat saya juga, saya nggak usah bilang namanya, udah mengundang, tinggal waktunya kita akan bertemu. sedap. Ya. Jadi sudah ada ajakan secara langsung begitu Ya. Bang? Udah bagus Tapi ini juga, barang. saya juga, itulah saya mungkin ya karena saya meneladani Pak SBY, Sedap. saya juga berterima kasih. Dari kubu Pak Jokowi juga demikian. Ada beberapa saya nggak usah bilang namanya, Bang, kan abang perlu juga karena sudah terlalu banyak di Pak Prabowo, kan begitu. Tapi saya tetap tidak akan mencederai ketua umum saya. Jadi ajakan-ajakan itu tidak akan ditanggapi begitu sama Bang Ruhut? Oh enggak, semua kawan saya kualitas komunikasi semua baik. Seperti yang dikatakan Pak Ngabalin, saya salut, saya terima kasih. Kalau satu saat memang karena betul seorang filosof, Dante, ya, Dante seorang filosof tegas berbicara kalau berbicara demokrasi. Pada saat krisis yang sangat dalam, seseorang masih tetap tinggal netral, waduh. Di situ dikatakan neraka jahanam, tapi saya bilang neraka ini tempat. benar. Ini jadi kata Rasul itu, ini saya harus bilang. Keluar ayatnya nih. Iya. Ini lihat ini cocok Bang ya. Ini bukan dari ayat. penampilannya Bang ya. Ini cocok jadi Menteri Agama ini. Bukan. Yang benar itu adalah Menteri Agama-agama. Menteri Agama-agama. Ya, Iya, gitu. betul. Bagus, ya. Bang, saya nanya sebetulnya. Dari dulu saya penasaran. Tapi selama ini disimpan dalam hati. Ini kesempatan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu sebetulnya di kepala abang itu apa? Artinya apa itu? Apa itu bisa bikin terbang atau ada rahasia di dalamnya? Bukan, Itu ini artinya biasa apa? saja. Waktu pulang sekolah, jalan dari Mesir, kemudian... Abang tuh sekolah di Mesir? Ya, adalah sekolah kita ini. Iya, iya. Kalau- Berarti tiap hari makan kurma terus ya Bang waktu itu Bang ya? Lebih Oh, dari- Ini dia baru pertama kali. Ya,
Jadi kalau sudah ada yang bertanya-tanya, Bang Ngabalin. Kalau ini topi bagi topi kehormatan bagi anak-anak turunan Bugis Makassar, topi kerajaan di tanah Makassar. Namanya Songko Tobone. Kemudian dibungkus dengan sorban Yaman. Tapi kayaknya mending dipakai ya. Jadi ini adalah identitas yang memang harus terus ada. Namanya itu apa, Bang? Namanya apa tadi sebut? Songko Tobone. Hah? Songko Tobone. Topi Tobone. Saya usul nanti suatu saat Bang Ali Mohtar Ngabalin jadi calon presiden, tolong dipakai itu. Amin. Coblos yang bersorban. Yang bersorban. Atau coblos sorban putih. Oke. Jadi Bang Udori, menurut Rasulullah, setelah Nabi itu mengikuti kata-kata para Khulafaur Rasyidin. Salah satu Khulafaur Rasyidin itu namanya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, benar tadi Bang Ruth, kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada dua pilihan dan tidak ada orang yang meletakkan pilihannya pada satu pilihan, maka lemparkan dia kepada kandang harimau. Serem juga ya. Menurut Ali bin Abi Thalib. Bang. Alaikum bisunnati wa sunnatan khulafaur rasyidin. Jadi filosofi atau peringatan Ali bin Abi Thalib yang menjadi khulafaur rasyidin itu sudah dimengerti dan dipahami benar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kenetralannya tapi sampai pada titik tanggal 9 itu pasti akan memilih. Dan saya kira Bang Ruth, jangan sampai Bang Ruth dilempar kandang singa, maksudnya begitu. Tidak, kalau ini sudah siap. Baik. Sebentar Bang, nanti dijawabnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Negeri Setengah Demokrasi masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, saya langsung ke Bang Ngabalin deh. Bang, dukungan ini memang tiba-tiba atau melalui proses yang panjang? Ya, pasti panjang karena beberapa pertama mulai dari selain dari Pak Hatta dan Pak Prabowo datang pamitan, izin ngobrol dengan Pak SBY selaku Ketua Umum dan selaku Presiden karena pamitan karena Menko-nya diambil untuk menjadi wakil, kemudian kami ada beberapa kali pertemuan internal, pada puncaknya adalah kami memenuhi undangan Partai Demokrat untuk Pak Prabowo dan Hatta Rajasa menyampaikan visi misi. Ternyata dalam penyampaian visi dan misi beliau berdua itu memang punya komitmen. Dan kandidat yang bagus itu adalah kandidat yang keluar dari mulut mereka. Kami akan meneruskan yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah terdahulu, taruhlah begitu. Mungkin yang belum terlaksana kita akan mempelajari, kemudian meneruskan. Dan teman-teman Demokrat itu memandang bahwa visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Hatta Rajasa itu, dia punya visi dan misi yang ke depan melihat Indonesia itu sama seperti apa yang direncanakan dan dicita-citakan oleh Presiden SBY. Selain visi dan misi, ada banyak pertanyaan kemudian, dukungan ini ada syarat-syarat hitung-hitungan tertentu tidak sih sehingga ini 115 anggota ikut gerbongnya? Saya mau katakan bahwa tidak saja di negeri Melayu, di Asia, di Indonesia, tapi di Amerika dan di Eropa itu orang terbuka transparan. Bohong dan jangan jaim deh, jangan munak gitu kata anak muda. Jangan munafik. Mana ada orang mau berikan dukungan, mana ada orang mau bergabung dalam koalisi, mana ada orang mau dukung saudara menjadi presiden, jadi bupati, jadi wali kota. Kita tidak duduk bicara. Ini kan menafik semua ini. Kalau orang mau memberikan dukungan, dukung Anda, kemudian kan kita bicara, saya sebagai anak muda Indonesia Timur mungkin mengatakan, kalau kami dukung Anda, apa Bapak Presiden pikirkan untuk Indonesia Timur? Iya dong. Kan tidak selamanya orang bicara tentang siapa dapat kursi dan lain-lain. Bang Ali kan, ini sama Prabowo Hatta. Sebagai anak muda dari Timur, itu anak muda dari Timur yang ini yang pakai surban minta apa sama Prabowo? Sudah.
Kalau bagi kita ini begini, sama dulu saya menjadi tim PR-nya SBY JK. Ya. Sampai dengan berhenti, sampai dengan pisah, tidak ada sedikit pun kita meminta apa-apa. Begitu juga saya mendukung Pak Yusuf Kalla dan Pak Wiranto. Saya bersedia keluar dari DPR, berhenti dari Partai Bulan Bintang. Tidak ada minta Ya, apa-apa. tapi kalau itu memang sampai nggak sekarang, bisa. Kalau sampai itu sekarang yang untuk dua- SBY, sampai sekarang Pak Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, demi Allah, tidak ada negosiasi kami pun apa-apa. Tetapi apa yang kita maksud? Yang kita mau adalah komitmen Prabowo Hatta Rajasa harus mengembalikan harkat dan martabat Republik ini dengan kepemimpinannya. Jadi tidak minta ya, tapi kontrak gitu ya. Iya, tetapi kita harus kasih tahu sama dia, itu yang kami minta. Bahwa kami hidup dan bekerja selama ini, insya Allah tidak hidup dari kekuasaan siapapun. Jadi Bu, ini dari Mas Ngabalin, kalau Pak Prabowo nonton dan Pak Hatta, tim suksesnya ini harus selalu on the track. Harus selalu di dalam garis. Kadang-kadang ini yang saya suka lihat, tim dari Pak Prabowo dan Pak Hatta. Visi misi siap dilaksanakan. Kemarin bocor 1.000 triliun. Ini maaf. Iya. Tadi 7.000 triliun. kalau menang biar mengangkat harkat Indonesia. Keren kan? Emangnya Pak SBY 10 tahun ini nggak mengangkat? Ya, Nah, betul. yang gitu-gitu. Iya, Itu yang mungkin yang saya lihat. Ya, tolong tetap ya on the track. Itu pertama. Yang kedua tadi, hadis Nabi tadi. Disitulah Dante dengan tegas mengatakan. Itu tadi masih keren dikasih sama harimau. Harimaunya kenyang nggak dimakan. Iya, Baru iya. makan harimaunya. Tetapi Dante seorang filosof, dia pertajam. Kalau Anda golput, neraka jahanam tempat Anda. Ngeri loh. Tapi begini Bang Ruhut. Tapi di sinilah Iya. Pak SBY, Ah, Pak SBY ini kita harus jujur, kita harus angkat beliau sebagai bapak penegakan hukum. Amin. Beliau sangat patuh dengan hukum. Kenapa? Betul apa yang dikatakan sahabat saya Pak Ngabalin. Kalau berbicara demokrasi pemilu dasar hukumnya undang-undang, di situ ada di garis bawahi. Bebas rahasia. Oke. Ada benar. Jadi nggak usah khawatir Pak SBY nyoblos, Ibu Ani nyoblos, Ruhut Sitompul, semua kita nyoblos kok. Pokoknya Tetapi lihatnya di siapa? kotak suara saja nanti Di ya Bang ya, kotak 9 Juli ya. suara, Oke, ya. Tapi Mas gini. Kodari, Mas Karim. Sebelumnya, kalau melihat tadi dari pernyataan kedua Bang Ruhut dan juga Bang Ngabalin, sebenarnya ini dukungan-dukungan ini, terutama untuk 115 anggota Demokrat ini, seberapa besar sih bisa menyuntik Prabowo dan Hatta? Ya, pertama begini, sebetulnya memang ada survei yang menunjukkan kalau posisi Partai Demokrat netral itu suaranya lebih banyak kepada Jokowi JK. Nah mungkin antara lain karena dasar itu, akhirnya kemarin itu sebagian dari fraksi hadir menyatakan dukungan kepada Prabowo Hatta. Walaupun saya paham juga, jangan-jangan kenapa Bang Ruhut ini kemarin nggak muncul, itu antara lain karena angka 1.000 sama 7.000 tadi itu, ya Bang ya, jangan-jangan gitu loh. Tapi gini, Aku kalau dari awal 100, memang. nah 117, 115 itu sebetulnya tidak hanya dilihat sebagai individu, tapi juga sebagai sebuah organisasi. Oke. Ya. Cuman fraksi dengan partai itu beda. Jadi kalau menurut saya sih kita harus Walaupun masih lihat- fraksi kepanjangan Ah, tangan partai, betul. tidak. Kalau bicara sinyal, ini sinyalnya ini sudah semakin jelas, tapi masih agak redup gitu, belum terang betul. Nah, gitu. ditahan sampai di situ. Ah. Redupnya itu seperti apa? Pemirsa, kita masih akan kembali dengan perbincangan ini sesaat lagi. Ya, tadi terputus di Mas Kodari. Iya. Redup, kemudian nyala lagi, redup, nyala lagi. Kemudian kira-kira kalau melihat ke depannya ini Demokrat akan benar-benar menentukan sikap atau tidak ya? Ya, saya kira sekali lagi akan melihat perkembangan terakhir ya, situasi terakhir. Cuman ya saya kira saya sejalan dengan Bang Ruhut ya, bahwa posisi Pak SBY itu sebagai presiden dan sebagai presiden hendaknya mengayomi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bangsa, seluruh elemen, termasuk juga para calon begitu. Nah, bahwasanya kemudian partainya bergerak kepada salah satu calon, ya memang harus dimaklumi gitu, bahwa sebagai partai politik perlu atau bisa mengambil
sikap. Tapi yang penting posisi Pak SBY sebagai pribadi tetap mengayomi semua, entah itu nomor 1, entah itu nomor 2, yang penting buat persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke. Itu nomor 1. Mas Karim punya pendapat yang sama? Kalau menurut saya isyaratnya sudah jelas ya. Sangat jelas dan terang benderang. Dan tampaknya Demokrat memilih gaya seperti remaja yang sedang pacaran. Oke. Dia Apa itu? berdekatan, jalan kemana, pergi berdua-duaan, tapi tinggal momentum yang tepat untuk mengatakan I love you. Jadi sebenarnya langkah permulaan ke arah dukungan sudah dimulai, tinggal menyatakan kata saja. Itu yang pertama. Dari bilang redup, gelap, redup, yang satu lagi I love you itu kan jadinya nyambung ya. Nyambung, karena saya biasa main terang-terangan. Tidak redup-redupan. Nah, lalu yang kedua, soal dukungan itu, saya jadi ingat Songko tadi, Topis tadi. Ya, Topi Tobone. Ya, Songko Tobone. Nah, ngomong-ngomong tadi baru pertama kali selama Bang Ruhut, Bang Ngabalin tampil di televisi, itu pertama kali dibuka. Itu rekor itu, dan itu dibuka buat pemirsa kali ini. Itu luar biasa Dan itu. tadi terasa. Luar biasa. Video ini goyang begitu topi itu diangkat. Agak gempa dikit tadi ya, agak gempa. Ya. Tapi ini live jadi nggak Soal topi begini maksud saya. Iya. Karakter orang akan tampak ketika ia menggunakan topi. Topi yang berbeda memperlihatkan karakter yang berbeda. Identitas yang berbeda. Iya, identitas itu tercermin dari topi. Tetapi beda dengan dukungan menurut saya. Tidak bisa dengan mengambil tokohnya, maka itu menarik dukungan pengikutnya. Bukankah ketokohan seseorang itu bisa diberikan dari atas? Misalnya diberikan topi, ini mendukung saya. Tapi apakah pengikutnya mendukung atau tidak? Jadi ini pertanyaan besar. Apakah intensitas komunikasi capres dengan tokoh itu tersampaikan sampai ke akar rumput atau tidak? Itu pertanyaan yang akan dijawab 9 itu. Kalau topi seperti ini dan dipakai oleh Pak Ngabalin, menurut Abang ini kira-kira tafsirnya orang seperti apa karakternya Ngabalin ini? Tadi dia jelaskan, dia mencoba memadukan antara Mesir dengan Bone. Antara Arab dengan Songko ya. Songko Mesir dengan Bone. Ini paduan yang bagus. Bahwa segala sesuatu yang datang dari luar tidak serta-merta harus dicaplok kan gitu. Tapi dipadukan luar biasa. Apa begitu filosofinya? Oke, singkat. Kita cuma waktu kita singkat, Bang Ruhut. Ya, saya dalam suasana Pilpres ini hanya memohon kepada KPU, Bawaslu, ya, dan 2 calon presiden. Kita Pilpres bukan di negara anta beranta. Kita Pilpres di negara Republik Indonesia, ada perjalanan sejarah. Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY. Jadi ada perjalanan sejarah. Tolong jangan nafikan jasa-jasa mereka. Ini sepertinya maaf. 10 tahun Pak SBY ini seperti tidak ada. 2 ini semua ngomong seperti dia saja. Ingat, kalian belum berbuat. Rebut. Menangkan dulu hati rakyat dengan gaya kalian. Jinakkan kalian punya pendukung. Hati-hati. Saya sudah ngeri kalau kawan-kawan BEM itu ngomong dengan saya. Bang, ini gimana Bang? Kalau terjadi konflik horizontal. Hati-hati. Karena itu tolonglah. Saya mohon, hati boleh panas. Hati boleh panas. Maaf, hati boleh panas. Biar gak ngantuk. Kepala tetap dingin. Saya mohon. Ya. Baik. Bang Ruhut, Bang Ngabalin singkat saja. Yang pertama saya mau mengatakan bahwa karena sistem culture di Indonesia itu lebih kepada paternalistik, maka nomor 1. Even seperti kami, teman-teman keluarga di Maluku, di Sulawesi, di Papua, selalu tanya, Bang nomor berapa, Nanda nomor berapa, nomor 1, Prabowo Hatta. Mereka rame-rame memilih nomor 1. Begitu juga maka saya harus mengatakan bahwa apresiasi kita kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah jauh lebih besar dibanding daripada orang lain. Itu sebabnya ketika Prabowo Subianto mengatakan tentang ada kebocoran uang sejumlah sekian, yang memang harus diapresiasikan itu adalah semangat
tentang meneruskan semangat apa yang telah Baik. dilakukan Baik. SBY dalam memberantas Oke. tindak pidana korupsi. Ya, Itu jadi aja yang intinya Bang menjadi Ngabalin hari tetap ini. menunggu Bang Ruhut dan kawan-kawan bergabung ya. Benar. Ari, langsung silakan, waktu kita sudah habis. Tapi Mbak, ini sebentar. Sudah habis Bang. Pak Waktunya Ari. Ngabalin harus masuk Guinness Book. Kenapa? Ini kita bangga lihat dia. Waktu di PBB, beliau lolos DPR, partainya tak lolos. Ya. Beliau di Golkar, partainya lolos, beliau tak lolos. Pak Ngabalin ini. Ari, silakan. Ini curang banget ya, jatah gue stand up masa dipakai Bang Ruhut ya? Bang Ruhut jadi lebih lucu kan galak deh. Nanti kalau saya minggu depan nggak muncul gimana dong, ya kan? Oke, jadi seru banget ya, seru banget. Dan saya garis bawahi pesan Bang Ruhut tadi bahwa konflik horizontal ini sebenarnya udah terjadi. Ya kan? Lu temen sama temen aja udah berapa yang di blok Facebooknya, ya kan? Nggak di follow. Nyokap bokap gue aja itu kebetulan pilih beda pasangan capres-cawapres. Dan bokap gue di unfollow di Twitter sama nyokap gue. Itu bikin hati bokap gue sakit. Karena setelah di unfollow nyokap gue, followernya tinggal 2, gue sama adik gue. Ya. Jadi itu gawat banget. Jadi akhirnya saya mau bicara bahwa bicara soal dukung-mendukung, itu adalah hak pribadi yang tidak bisa dibendung. Atau jangan-jangan cuma aksi untuk cari untung. Tapi awas, siapa tahu jadi buntung. Ketika ternyata jagoan kita nanti kalah dalam bertarung. Saya Ari Wibowo, itulah Negeri Setengah Demokrasi. Baik. Ini akhir dari perjumpaan kita. Kita jumpa lagi pekan depan di Negeri Setengah Demokrasi. Jangan lupa follow Twitter kami @Negeri Demokrasi. Saya Paramita Sumantri. Sampai jumpa. Thank you, Ari. Bang. New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one